Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya insani yakni Bapak Farid Ardiansah, SEMMCI KNR. Kami dari kelompok 11 yang akan memaparkan materi mengenai evaluasi kinerja SDI. Baik, sebelum masuk ke presentasi atau pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri yang bernama Melda Alfionita Anggraini dengan NIM akhir 191. Kemudian yang kedua ada rekan saya yakni Alvina Damayanti dengan NIM akhir 170. Dan yang terakhir ada Naura Intan Fahrani dengan NIM akhir 189. Pada pembahasan kali ini, dari kelompok kami akan membahas 3 subbab. Yang pertama yakni mengenai kaidah umum dalam evaluasi kinerja SDI. Yang kedua mengenai indikator penilaian evaluasi kinerja SDI. Dan yang terakhir mengenai alur evaluasi kinerja SDI. Mungkin bisa dilanjut mengenai materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Alvina Damayanti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah umum dalam evaluasi kinerja SDI. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi yakni sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bekerja yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Jika belum tercapai, maka harus mencari informasi terkait apa saja yang mempengaruhi seseorang belum bisa bekerja sesuai standar. Kemudian informasi yang sudah diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam evaluasi memiliki 3 kata dengan kemiripan makna yang dapat terpisah atau tetap dalam satu rangkaian. 3 kata tersebut yaitu yang pertama, evaluasi ialah penilaian, maka kata evaluasi harus diikuti dengan objek, contohnya evaluasi kegiatan rapat. Yang kedua, assessment ialah kegiatan untuk menjaring orang-orang yang memiliki kualitas dalam menentukan suatu kedudukan, contohnya mengetes para karyawan untuk menempati posisi yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, pengukuran atau measurements ialah aktivitas pengukuran suatu objek dengan menggunakan instrumen untuk menentukan posisi. Keterampilan dalam mengevaluasi kinerja karyawan itu sangat diperlukan, di mana penilaian kinerja merupakan kunci utama dalam memberikan pelatihan atau inovasi teknis yang diperlukan perusahaan. Penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif, bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi. Belum ada standar yang jelas dan memperhatikan aspek-aspek pekerjaan yang bisa diukur. Kemudian kinerja. Kinerja adalah pencapaian dan tanggung jawab seseorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaannya yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Indikator keberhasilan dan standar hasil kerja merupakan pengertian dari kinerja. Kemudian untuk mengetahui pencapaian seorang karyawan dapat dilakukan dengan penilaian terhadap kemampuan kerja seseorang. Kinerja berkaitan dengan kecakapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Kinerja konstekstual didefinisikan sebagai kecakapan ekstra yang berkontribusi lebih besar pada lingkungan organisasi, sosial, psikologis untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Jadi, evaluasi kinerja adalah analisis dan penilaian atas hasil dan keberhasilan setiap karyawan yang dicapai dalam organisasi pada periode tertentu oleh manajer. Dengan kata lain, dapat dilihat sebagai kontrol efisiensi karyawan. Keberhasilan karyawan dalam organisasi ditentukan oleh kualitas dan bakat mereka, keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan kemampuan untuk mengerjakan tugas yang disediakan. Ada 2 tujuan dalam evaluasi kinerja. Yang pertama adalah evaluasi kinerja, kualitas kinerja saat ini dengan menentukan karyawan berhasil atau tidak. Dan yang kedua adalah untuk menentukan potensi manajemen organisasi.
Penilaian kinerja secara sistematis dilakukan untuk mengembangkan bakat atau potensi mereka dalam bekerja, sedangkan secara potensi, penilaian ini dilakukan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan seseorang untuk dapat berkembang di bidang profesinya. Aspek yang dinilai mencakup prestasi kerja, cara bekerjanya, dan pribadi mereka dalam bekerja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat baik. Untuk materi yang selanjutnya yakni mengenai indikator penilaian evaluasi kinerja SDI yang akan saya jelaskan sendiri. Untuk materi yang selanjutnya yakni mengenai indikator penilaian evaluasi kinerja SDI, di mana kinerja seorang pegawai dapat dinilai melalui baik buruknya dalam bekerja maupun dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Pada penilaian tersebut dapat memberikan suatu harapan kepada para pegawai untuk dapat mengetahui tingkat kinerja mereka dan mereka dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik. Terkait indikator-indikator yang dapat diukur yakni sebagai berikut. Yang pertama yakni ada kualitas kerja, di mana seorang pekerja yang memiliki kesiapan dalam bekerja sehingga dapat meraih penghargaan serta dapat mengembangkan pengetahuannya untuk terus menghadapi suatu kemajuan. Yang kedua yakni ketetapan waktu, di mana kesesuaian dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan target waktu yang sudah ditentukan itu sangat dibutuhkan. Yang ketiga mengenai inisiatif. Inisiatif merupakan kesadaran diri akan sesuatu hal yang harus dikerjakan tanpa menunggu perintah dari atasannya. Yang keempat yakni kemampuan adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, di mana kemampuan ini dapat dilatih melalui pendidikan maupun pelatihan. Yang terakhir yakni komunikasi, yakni interaksi antara atasan dengan bawahannya dengan saling memberikan saran atau masukan dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi. Dan dengan adanya komunikasi ini dapat menumbuhkan rasa cinta yang harmonis serta perasaan senasib sepenanggungan antara pegawai dengan atasan untuk saling bekerja sama demi mencapai suatu tujuan. Nah, ada 3 perihal yang dapat digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan indikator kerja, antara lain yakni yang pertama mengukur segala sesuatu harus sesuai dengan yang telah dianggarkan. Yang kedua, mengukur sesuatu dengan apa yang dibutuhkan seorang pelanggan menjadi prioritas yang utama dalam pembentukan rencana yang strategis. Dan yang terakhir yakni melakukan dukungan atau motivasi kepada karyawan atau tim untuk selalu memiliki semangat kerja yang tinggi. Nah, adapun pendapat menurut Muheriono itu ada 6 kategori dalam mengukur kinerja. Yang pertama ada efektif, yang kedua efisien, yang ketiga kualitas, yang keempat ketepatan waktu, yang kelima produktivitas, yang keenam keselamatan. Nah, dalam mengukur keberhasilan kinerja yang paling difokuskan yaitu efisiensi, efektivitas, kualitas, dan kehadiran kerja. Nah, pada indikator tersebut merupakan pencapaian keseluruhan dari pekerjaan yang sudah diberikan dan diukur berdasarkan standarisasi, di mana biaya dan kecepatan yang ditentukan sebelumnya atau melalui pendekatan strategis itu digunakan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi dengan meningkatkan kinerja individu seorang pegawai yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yakni Naurah Intan Farhani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur evaluasi kinerja SDI. Adapun tahapan yang dikemukakan oleh Tayyib Nas itu ada 6. Yang pertama yaitu memfokuskan evaluasi. Ada 3 elemen yang sebaiknya ada dalam proses evaluasi.
Yang pertama yaitu menghubungkan antara pengetahuan dan harapan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga yaitu membuat rencana baru. Yang kedua, mendesain evaluasi. Desain evaluasi merupakan rencana yang untuk menunjukkan bagaimana informasi yang akan dikumpulkan. Dalam tahap menyusun cara-cara mengumpulkan informasi yang akan digunakan dalam proses penilaian evaluasi kerja. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Informasi yang didapatkan haruslah terpercaya dari informan yang sudah berkaitan langsung dengan permasalahan. Dalam rangka untuk mendapatkan data tersebut, ada suatu hal yang harus dicermati demi terciptanya akurasi data, yaitu terpercaya, praktis, prioritas, dan akurasi. Yang keempat yaitu menganalisis informasi. Analisis merupakan proses untuk mencari tahu informasi yang sudah dikumpulkan. Dalam tahap ini juga terdapat proses pengolahan data yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan untuk dijadikan sebagai acuan dalam mengambil sebuah tindakan. Hal-hal yang harus dicermati sebelum data tersebut dianalisis yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi, lalu menyiapkan metode apa yang akan dipakai. Yang kedua, gunakan metode yang mudah dimengerti dan dipercaya. Yang ketiga yaitu jika mendapatkan data kuantitatif, gunakan skala pengukuran yang tepat. Yang keempat yaitu jika data kualitatif, yaitu bagaimana data observasi akan didokumentasikan. Yang kelima yaitu menentukan siapa saja yang harus dilibatkan dalam penelitian ini. Yang kelima, mengelola informasi. Dalam tahap ini merupakan proses pelaporan hasil evaluasi. Pada evaluasi kali ini, tujuan utamanya yaitu untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya yang sudah diketahui dengan berbagai informasi yang didapatkan. Yang keenam yaitu mengetahui evaluasi. Hasil evaluasi yang sudah dilakukan dapat dilanjutkan dengan proses evaluasi yang berkelanjutan agar terhindar dari terjadinya kesalahan yang mungkin muncul pada evaluasi sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kesalahan yang akan terjadi pada kedepannya. Evaluasi kinerja karyawan merupakan elemen terpenting dalam sebuah perusahaan. Evaluasi kinerja digunakan oleh manajer sebagai alat motivasi untuk menyampaikan harapan kinerja pada karyawan dan memberikan umpan balik pada karyawan yang memiliki prestasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.